Halo, assalamualaikum. Baik lagi bersama saya. Saya tadi ngantuk berat dan dibacain buku. Belum selesai bukunya dibacain, tapi sudah tidur. Ini gendongan namanya gendongan M-shape. Jenis gendong ya, gendong M-shape. Jadi dalam menggendong seperti ini kita jadi bisa lebih leluasa untuk beraktivitas. Nah, karena saya udah tidur, tapi ini belum benar-benar pulas. Jadi kita lanjutkan bacaannya. Tadi judul yang dipilih oleh Syajil adalah Apa Kebahagiaan Itu? Ini dari buku La Tahzan. Karena tadi Syajil tuh rewel, maunya digendong, terus nyusu, terus pasti sedikit ternyata ruangan kita udah di 31 derajat Celcius. Wah, pastinya tidak nyaman ya sayangnya. Ya udah, kita bergeser ke depan karena emang yang bikin panas itu rumahnya lagi gosok. Lihat tuh. Ini kalau kayak gini dia nyari puting, mau nyusut. Tuh. Cari rumah ya. Oke, kita jeda dulu, nanti lanjutin lagi. Ini mau nyusut dulu. Baiklah, karena sajiannya lagi disusuin, jadi kita lanjutkan membaca buku Lahtazan yang kali ini judulnya adalah Apakah Kebahagiaan Itu? Ada di halaman 323. Sajilah ada di samping lagi disusuin. Dan dia pasti dengar. Oke? Apakah kebahagiaan itu? Jadilah engkau ibarat seorang yang terasing atau seorang yang numpang lewat saja. Al-Hadis. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Al-Hadis. Kebahagiaan itu bukanlah istana Abdul Malik ibnu Maryam, bukan pula pasukan Harun al-Rashid, bukan rumah mewah al-Jasas, bukan harta simpanan Korun, bukan yang ada di dalam buku Ashifa karya Ibnu Sina, bukan pula dalam koleksi syair Diwan al-Mutanadi, dan bukan di taman-taman Cordoba atau kebun-kebun bunga lainnya. Kebahagiaan itu menurut para sahabat adalah sesuatu yang tidak banyak menyibukkan, kehidupan yang sangat sederhana, dan penghasilan yang pas-pasan. Kebahagiaan itu menurut Ibnul Musayyib adalah pemahamannya terhadap rohnya. Menurut Al-Bukhari, sahihnya. Menurut Al-Hasan Al-Bashri, kejujurannya. Menurut Asy-Syafi'i, hukum-hukum yang disimpulkannya. Menurut Malik, kehati-hatiannya. Menurut Ahmad Ibnu Hanbal, sikap waroknya. Dan menurut Syabit al-Bunaini, ibadahnya. Yang demikian itu ialah mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dalam kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskan bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal salih. Quran Surat At-Taubah 120. Kebahagiaan itu tidak terletak pada cek yang dicairkan, tidak pada kendaraan yang dibeli, bukan pada wangi bunga yang semerbak, bukan pada gandum yang ditumbuk, dan bukan pula pada kain yang dibentangkan. Kebahagiaan itu adalah keriangan hati karena kebenaran yang dihayatinya. Kebahagiaan adalah kelapangan dada karena prinsip yang menjadi pedoman hidup. Juga kebahagiaan adalah ketenangan hati karena kebaikan di sekelilingnya. Anggapan kita ketika telah berhasil memperluas rumah, ketika bisa memperbanyak barang, dan ketika berhasil menumpuk semua perabotan dan apa saja yang kita senangi, kita akan bahagia, senang, dan gembira. Semua itu justru menjadi sebab jiwa resah, tertekan, dan hanya menambah masalah. Karena bagaimanapun, segala sesuatu akan membawa keresahan, kesuntukan, dan pajak yang harus dibayar untuk mendapatkannya.
Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Quran Surat At-Toha Toha 131. Seorang reformis terbesar Rasulullah SAW ternyata pernah hidup dalam kefakiran, sering membolak-balikan tubuhnya di tempat tidur karena kelaparan. Di saat seperti itu, tak sebiji kurma pun yang bisa ia temukan untuk menahan rasa laparnya. Meski begitu, ia bisa hidup bahagia, tak banyak tekanan dan damai. Tapi hanya Allah lah yang tahu kebenaran semua itu. Dan kami telah menghilangkan darimu beban yang memberatkan punggungmu. Quran Surat An-Insyirah ayat 2-3. Dan adalah karunia Allah atasmu sangat besar. Quran Surat An-Nisa 113. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Quran Surat Al-An'am 124. Dalam sebuah hadits sahih disebutkan, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah apa yang terbesit di dalam dadamu, dan engkau tidak suka orang lain tahu hal itu. Dan kebaikan adalah kelegaan di hati dan ketenangan di jiwa. Ada seorang penyair mengatakan, kebaikan itu jauh lebih lestari walaupun zaman telah berlalu lama. Tapi dosa adalah sejelek-jeleknya bekal yang engkau simpan. Dalam hadis yang lain disebutkan, kebaikan itu mendatangkan ketenangan, sedangkan dosa menimbulkan kecurigaan. Terus terang, orang yang berbuat baik akan selalu tenang, sedangkan yang curiga akan selalu sibuk ingin tahu apa yang terjadi, apa yang terdetik di dalam hati orang, benda apa saja yang bergerak dan segalanya. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan ditujukan kepada mereka. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 4. Mengapa? Karena mereka berbuat tidak baik. Adalah kenyataan bahwa orang yang berbuat tidak baik akan selalu resah, pikirannya ruwet dan tidak pernah tenang karena takut. Jika perbuatan orang lain buruk, maka buruk pula prasangkanya, dan yang biasanya dianggap sebagai khayalan adalah benar. Jika perbuatan orang buruk berbuat baik dan menjauhi segala keburukan adalah jalan bagi yang menginginkan kebahagiaan untuk bisa tetap berada dalam rasa aman. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-An'am 82. Seorang penunggang kuda menghala kudanya dengan sekencang-kencangnya hingga debu berterbangan di atas kepalanya. Ia hanya ingin melihat Sa'ad ibnu Abi Waqqas yang saat itu sedang mendirikan kemahnya di tengah-tengah padang pasir, jauh dari iringar-iringar dan jauh dari perhatian orang-orang. Di dalam kemah itu ia sendiri, jauh dari keluarganya, hanya ditemani beberapa ekor kambing. Si penunggang kuda itu pun mendekati kemah. Ternyata dia adalah anaknya, Umar. Si anak itu pun kemudian menghibah kepada bapaknya, "Ayahanda, orang-orang sedang berebut kekuasaan, tapi engkau malah mengembalakan kambing." Saat si ayah menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari keburukan dirimu. Sesungguhnya aku lebih berhak memegang jabatan khalifah daripada aku hidup dengan selendang yang menggantung di tubuh ini. Namun aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangat menyenangi seorang hamba yang kaya, yang takwa, dan yang tidak menonjolkan diri." Kemudian kualitas agama seorang muslim jauh lebih agung daripada kerajaan Kaisar Romawi maupun Kisra Persia. Agamalah yang akan selalu bersamanya hingga nanti di surga. Tapi kekuasaan dan kedudukan akan sirna. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Quran Surat Maryam. Itulah bacaan tentang apa kebahagiaan itu. Yang dari semua itu saya bisa simpulkan adalah berbuat baiklah kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Itu harta emang kita butuhkan,
jabatan juga bisa membuat bahagia, tapi kebahagiaan hakiki adalah ketika kita berbuat baik dan yakin dan teguh terhadap kebaikan itu, karena kebaikan akan membawa kebahagiaan. Seperti itu ya. Saja ya, masih disusuin, dia melek nggak bobo nih. Jadi udah ininya. Oke, Sajalah nggak mau dilihatin karena dia masih susu menempel di ibunya. Jadi cukup untuk video kali ini. Alhamdulillah Sajal kondisinya sampai saat ini sehat walafiat, tumbuh dengan baik dan semakin hari semakin banyak tersenyum. Alhamdulillah. Terus deh. Padahal hari ini rewel. Dan semalam kita bergadang sampai jam 2. Dia belum bobo. Tapi insya Allah malam ini bisa tidur lebih awal dan nyenyak. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.